Perkenalkan, saya Ferry Haritami untuk teknisi komputer dengan materi teknik komputer. Adapun materi pembelajaran yang pertama adalah perakhiran, yang kedua tentang KPKM, kesehatan, dalam K3L itu adalah kesehatan keselamatan kerja perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kenapa K3L ini sangat penting baik di industri maupun di universitas. Yang pertama adalah kesehatan, karena di dalam komputer ini ada debu, yang pertama, yang kedua listrik, yang ketiga api, yang keempat adalah bahan beracun. Kenapa saya dikatakan bahan beracun? Di sini itu ada yang namanya IC, kapasitor, dan sebagainya. Ya. Selanjutnya adalah listrik. Listrik sangat rentan, ya, karena di dalam rakitan komputer itu ada beberapa volt tekanan, baik itu 2 volt, 5 volt, 12 volt, dan 24 volt. Memang tidak terlalu kencang, tapi rapi. Maka di dalam pernikahan ini adalah kesehatan keselamatan kerja. Apa yang dikatakan mereka ada kesehatan? Di sana di dalam rakitan isi itu ada debu, biasanya ada bahan beracun, ada hal-hal yang tidak bisa istilahnya terlepas ketika kita perakit. Ya, mungkin setelah ada IC-nya terkelupas, dan itu di dalam terdapat sebuah kapasitor yang bahan beracun, sama seperti baterai. Baterai laptop itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Selanjutnya adalah tahapan instalasi komputer, mulai dari awal, ya, mulai dari Microsoft Word, operasi sistem baik OS, Windows XP, Windows 7, Windows 2010, Windows 8, 10, dan 11 yang terbaru. Selanjutnya adalah dari perangkat hardware, perlu kita perhatikan ada hard disk, power supply, RAM, dan perangkat-perangkat lainnya. Selanjutnya perangkat lunak, mulai dari operasi sistem OS, aplikasi virus, dan aksesoris lainnya. Di sini tujuan dalam teknisi nanti agar siswa dapat memahami bagaimana cara merakit dari awal sampai akhir. Dia bisa menginstal, dia bisa menjadi sebuah wirausaha dan menjadikan paket dan rakitan teknisi komputer ini siap pakai. Lalu dicocokkan dia bersama dengan handphone, kalau dia sudah cocok dengan paksa. Kalau paksa dia masukkan dengan patah. Yang kedua, di sini sudah setting semua dari pabrik, tapi aja tinggal kita cocokkan saja. Di sini sudah ada kelas, makanya ketika pelajaran komputer kebanyakan siswa tanpa pakar, ada masalah dan susah, sebenarnya dia tidak susah, ya, asalkan sesuai dengan prosedur. Prosedurnya apa? Yang pertama, perhatikan posisinya. Kalau dia tidak masuk, jangan coba-coba dipaksa. Kalau dipaksa akan fatal. Yang kedua, diperhatikan juga arus listrik. Arus listrik ini mempunyai tegangan yang berbeda-beda.
RAM. Yang terbaru adalah DDR tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Dalam perakitan ini perlu kita perhatikan adalah power supply. Itu adalah arus api yang masuk dari PLN ke perangkat CPU-nya. Ini adalah RAM-nya adalah random access memory. Ini ada penyimpanan media sementara. Sedangkan di sini ada ROM, random memory. Itu adalah media yang sudah tertanam di pabrik. Kemudian apa yang ada di dalamnya adalah sistem BIOS-nya. Di dalam ini ada juga media kapasitas penyimpanan yang dimaksud dengan disk ya. Di sini ada tipe-tipenya mulai dari SATA, dan yang terbaru adalah SSD. Untuk di cepat dan semakin tinggi kapasitasnya lebih banyak lagi. Di dalam motherboard ini terdapat tipe-tipe. Ini adalah prosesor. Prosesor ini adalah otaknya komputer. Harganya kecil ini lumayan. Itu yang paling mahal di dalam rakitan komputer, yaitu adalah central processor unit atau unit untuk prosesor. Biasanya dia di tengah sini. Adapun di dalam motherboard sesuai dengan keinginan kita, ada jenis AMD, ada jenis Intel, dan ada jenis Celeron. Celeron itu biasanya menahan panas, kalau AMD menahan panas, kalau Intel untuk pembuatan mesin dan untuk pemakaian standar seperti tidak terlalu berat. Kalau mau terlalu berat biasanya menggunakan motherboard AMD yang tahan panas dan berarti bisa 24 jam dan tidak ada masalah. Kalau Celeron itu tahan, hasilnya tidak tahan panas. Kalau sudah lebih dari 24 jam dia menggunakan masalah sejarah otomatis. Ini adalah perangkat ketika nanti kita belajar perakitan komputer. Selanjutnya kita akan memasang. Ini adalah fungsi dari power supply. Ketika kita pasang, dia akan masuk ke sini, dan ini adalah kipas power supply, tempat power supply. Supaya apa? Supaya prosesornya tetap dingin dan stabil. Ketika dipasang, dia akan posisinya di sini. Ya, ini adalah baterai CMOS RAM. Ini kita lihat posisi masangnya adalah, perhatikan jangan terlalu, kalau dia tidak masuk berarti dia tidak pas. Kalau dia pas, dia berarti benar. Ini kuncinya kalau kita dalam perangkat komputer. Kalau dia seperti ini berarti dia tidak pas. Mau dipaksa dia akan patah. Makanya kita putar. Jika diputar, dia akan pas, tetap dia akan masuk secara otomatis. Ya. Jika dia tidak mau berarti dia bukan pasangan. Ini ada selah, di sini ada selah, akan dimasukkan, dia akan pas secara otomatis masuk. Makanya itu pas. Ini adalah ketika ini dia akan masuk ke sini, pengabdian, ya. Masukkan di sini. Ini adalah tempat masuknya arus listrik ke motherboard. Selanjutnya ini adalah kabel harddisk ya. Harddisk ini lepaskan ke sini. Di sini juga kita perhatikan. Kalau dia tidak masuk berarti dia bukan pasangan ya. Cuma kalau dia tetap masuk berarti benar. Kalau dia dibalik mau dipaksa pun dia nggak akan masuk berarti dia tidak pas. Makanya kuncinya dilihat ini dari sini kira-kira sudah pas, dia akan masuk. Begitu juga dengan api. Ketika ini api, kita lihat juga posisinya. Kalau dia kira-kira posisinya pas, masuk dia akan gampang. Kalau dia tidak masuk, jangan dipaksakan, nanti pin-pinnya patah dan perangkat keras itu tidak akan bisa kita gunakan lagi. Ini adalah tempat masuk di sini. Ya. Ini adalah tahapan dalam kita merakit komputer sebelum masuk ke
juga ke listrik. Bentar, saya ambil. Dan ini adalah kabel power, ketika dicolok ke sini, ini akan terhubung dari arus power supply ke PLN listrik. Maka ini siap untuk dioperasikan. Pelajaran teknisi transmitter tersebut, ingat perhatikan satu kecocokan dia bersama dengan handphone. Kalau dia sudah cocok dengan pasang, kalau pasang dia pasangkan, ketika dipatahkan kata. Yang kedua, di sini sudah tersetting semua dari pabrik sebenarnya ya. Yang kita saja. Ini sudah ada kelas. Makanya ketika pelajaran kebanyakan siswa melakukan takut terbakar, takut ada masalah, takut sebenarnya dia tidak kesusah ya, asalkan sesuai dengan prosedur. Prosedurnya apa? Yang pertama, perhatikan posisinya. Kalau dia tidak masuk, jangan coba-coba dipaksa. Kalau dipaksa akan fatal. Yang kedua, diperhatikan juga arus listrik. Arus listrik ini mempunyai tegangan yang berbeda-beda. Hanya dari awal itu adalah katakan keselamatan kerja, perhatikan juga. Karena apakah di dalam tangki tersebut, ketika listrik sudah dicolok ke dalam power supply, maka di dalam di sini mengandung tegangan yang rendah. Tapi dengan itu kualitas shock ya. Yang keempat, perhatikan juga di sini memiliki benda-benda tajam sebenarnya. Perhatikan ya, jangan terlalu ceroboh. Kenapa? Padahal ini nanti akan menyebabkan luka dan infeksi. Karena kejadian ketika dipaksa akhirnya tergores, maka akan luka. Selanjutnya jangan lupa dikasih alas. Papan bom ini ketika ingin memasang di langkah sebelumnya atau di ujungnya harus menggunakan alas. Supaya alas terus menjaga tegangan langsung, membatasi supaya paket ini tidak tersentuh. Ya. Mungkin itu saja kesimpulannya kali ini. Yang penting banyak-banyak coba. Perkenalkan, nama saya Tony Saputra. Saya lulusan komputer tahun 2018 dengan jurusan Sistem Informasi. Dan sekarang saya mengajar di sekolah swasta ya, di SMK ya, yang mana saya diamanahkan untuk mengajar teknik informatika, kemudian sistem informasi, kemudian simulasi dan komunikasi digital. Dan ini merupakan amanah saya yang ditugaskan oleh sekolah tempat saya mengajar. Jadi saya mengajar di sekolah menengah kejuruan ini kurang lebih 6 tahun ya, dan saya diamanahkan menjadi, untuk sekarang ini saya diamanahkan mengajar informatika ya. Kalau tahun 2018 saya mengajar simulasi dan komunikasi digital, dan sekarang saya diamanahkan juga mengajar informatika. Dan juga saya sekarang ini menjadi operator sekolah ya, dan menjadi operator sekolah yang mana di salah satu sekolah swasta ya. Mungkin itu saja untuk perkenalan. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Belum kita melakukan pembelajaran ya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan ya, dari kompetensi kita dengan prinsip perawatan dan perbaikan komputer serta teknik penggunaan alat yang relevan. Yang pertama ya, untuk tujuan ya, kita memahami prinsip-prinsip dasar dari perawatan dan perbaikan komputer ya. Yang kedua, kita mengidentifikasi komponen-komponen utama komputer dan fungsinya dalam konteks perawatan dan perbaikan. Selanjutnya ya, kita menguasai teknik diagnosa atau masalah
dalam pada perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Kemudian tujuan yang selanjutnya menerapkan prosedur perawatan untuk yang relevan adalah mendemonstrasikan kemampuan melakukan perbaikan dasar pada komputer termasuk penggantian komponen. Kemudian selanjutnya penggunaan alat yang relevan untuk perawatan dan perbaikan komputer dengan benar dan aman. Selanjutnya memahami dan menerapkan langkah-langkah keselamatan kerja dalam melakukan perawatan dan perbaikan komputer. Selanjutnya menganalisis dan memecahkan masalah umum yang terjadi pada komputer secara sistematis. Ini merupakan tujuan dari materi kita mengenai prinsip perawatan dan perbaikan komputer serta teknik penggunaan alat yang relevan. Baik, untuk alat yang kita siapkan untuk membuka casing ada obeng, ya. Kemudian ada kuas untuk membersihkan, kemudian ada tisu untuk membersihkan nanti dari debu-debu, kemudian ada thermal untuk naruh di atas prosesor setelah pembukaan, ya. Kemudian ada obeng yang besar juga untuk pembuatan pembukaan casing. Kemudian yang ini untuk nanti ada yang nomor yang kecil. Ini untuk alat yang kita siapkan, ya, ini yang secara sederhana, ya. Jadi ada obeng ukuran besar, ada thermal, ada obeng ukuran kecil, ada kuas dan tisu. Ini alat yang perlu kita siapkan dalam membuka dan membuka casing dan membuka yang ada di dalam casing nanti. Bahan, ya, dalam perakitan, ya, ada hard disk, ada heatsink, kemudian ada prosesor, kemudian ada RAM, kemudian ada motherboard. Ini adalah bahan untuk kita merakit sebuah komputer. Kemudian juga ada power supply, ini adalah untuk kelistrikan nanti, ya. Baik, ya, untuk materi kita masuk ke pembahasan, ya. Untuk perawatan dan perbaikan komputer merupakan aspek penting dalam memastikan kinerja optimal dan memperpanjang masa pakai perangkat. Dalam materi ini kita akan membahas prinsip-prinsip dasar perawatan dan perbaikan komputer, ya, serta teknik dan alat-alat yang relevan dalam proses tersebut.
memeriksa kendala RAM kita, adakah error atau tidak. Kalau tidak ada error berarti RAM kita masih aman, berarti kendalanya bukan di RAM ya. Tapi kalau misalnya ada error ya, ada petunjuk error pas 1 pas 2, ternyata ada kendala di RAM kita, nah ini bisa membuat kita menyebutkan bahwa ada kendala di RAM kita ya, untuk mendiagnosa masalah dari si komputer kita. Kemudian
belajar kita untuk melakukan banyak usaha dan masalah-masalah di bidang ekonomi. Di sini kita akan menemukan dua yang paling jawab jujur dari untuk sukses dalam agenda ini. Selain presentasi, kita juga akan ada diskusi, games, terus ada juga quiz. Mungkin nanti akan ada reward untuk partisipan yang ketiga. Itu tadi dari ya ide-ide kreatif kalian yang sangat sungguh cemerlang ya menurut saya. Idenya juga beda-beda dari strategi